Oke, selain itu, teknologi ke depan adalah Urban Air Mobility. Biasanya kita bilang UAM. Jadi ke depannya mungkin 6 tahun ke depan kan orang tidak akan banyak bikin pesawat terbang. Sehingga Anda ya belajar selain pesawat terbang lah. Ya. Apa Pak selain pesawat terbang? Ya mobil terbang. Tadi udah mulai banyak yang bikin video ya tentang mobil terbang, masuk Mas Pandey juga bikin mobil terbang. Artinya apa ya kayak gini lah, ya benda-benda terbang. Urban Air Mobility itu istilahnya. Jadi Airbus juga bikin Urban Air Mobility. Ke depannya sudah mulai dari sekarang dibuatkan konsep pesawat-pesawat yang kecil untuk mengantarkan orang di perkotaan. Ya, ini yang dibuat sama Airbus di Eropa. Mungkin dalam 2 tahun ke depan sudah banyak akan kita lihat pesawat-pesawat personal yang terbang pakai elektrik di kota. We were born to travel and explore, and today our need to move is unparalleled. Yet congestion in cities is already a global problem. As the world's population grows and transport needs of developing and established economies change, there is an acute need for sustainable mobility solutions that work efficiently together. Expanding the ground transport network into the sky in a way that is accessible and affordable will offer a step change in network capacity and functionality. Novel air vehicles offer the potential to move people and cargo with increased versatility and speed and minimal environmental impact. Last-mile deliveries by air cargo drones could ease the pressure on ground transport, navigating autonomously via pre-programmed sky highways from station to station to bring your parcels to where you are. Today's world demands practical on-demand mobility solutions, both on the ground and in the air. With rapid advances in electrification, autonomy and connectivity, large-scale urban mobility through a new class of vehicles is becoming a real option. In a near future, electric takeoff and landing vehicles or air taxis will slash hour-long ground journeys to just tens of minutes by air. At Airbus, we are exploring several vehicle demonstrators and concepts to be able to deliver on the best possible urban air mobility experience that is equally affordable, eco-efficient and safe. We are working collaboratively with cities and regulators to integrate air taxis into existing environments and airspace rules with minimal impact, while at the same time developing more intelligent, autonomous and decentralized air traffic management solutions. Coba saya tanyakan, Mas, selain teknologi drone di sini Anda harus mempelajari apa yang penting di teknik dirgantara? Ya, bagaimana bikin drone-nya? Oke, satu. Terus bagaimana bikin apa lagi? Selain bikin drone, apalagi di sini yang penting bukan hanya drone yang penting. Trafficnya, Pak. Seperti ya. yang Bapak bilang tadi. Oke, bikin trafficnya itu penting. Jadi Anda harus belajar ya, nanti harus ada mata kuliah tentang air traffic drone misalkan. Oke, ada yang lain lagi? Airportnya gimana airportnya? Harus ada juga yang mempelajari airport drone. Oke, terus apa lagi? Safety-nya, Pak. Safety, ya, safety regulasi untuk drone penumpang. Ada lagi satu lagi, kira-kira kalau di kota, ya kan terbangnya di antara gedung, banyak blank spotnya nggak GPS-nya? Bahaya nggak kalau drone terbang tanpa GPS? Terus Bahaya, Pak. Bahaya. Bisa nubruk, Pak. Bisa nubruk apa saja. Nah, caranya gimana, Mas, selain pakai GPS? Harus ada lalu lintas, Sensor, Pak. Nah, pakai apa? Lalu lintas. Ya, saat teknologinya untuk supaya tidak nyasar kemana-mana. Selain GPS pakai apa? Mungkin sensor jarak, Pak, supaya tidak bertabrakan. Sensor jarak, radar ya. Oke. Nah, untuk navigasi itu perlu. Nah, kedepannya akan banyak BTS. Ini BTS di sini dibikin. Di sini BTS dibikin. Di sini BTS dibikin. Ini tuh sama dengan satelit, sama dengan GPS. Jadi si drone ini akan ngirim sinyal ke sini, akan ngirim sinyal ke sini, ke setiap BTS, sehingga dia tahu posisinya sedang di mana dia drone.
Jadi pengganti GPS mungkin nanti akan ada BTS, ya. BTS HP itu yang sekarang Anda sering lihat, ya. Nah, itu akan menjadi teknologi navigasi masa depan karena kemungkinan satelit terganggu sama gedung-gedung, sehingga harus cari di gedung itu, mungkin di gedung ini ada sinyal transmitter BTS. Di tiap gedung akan jadi banyak BTS yang menjadi sensor navigasi. Ya, oke, itu juga perlu Anda pelajari. Sangat penting pengganti GPS karena GPS bukan segalanya. Kalau di kota susah dipakai, apalagi masuk ke gedung-gedung. Oke, itu Airbus ya. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah COVID-19 ini, apa yang akan dijual Airbus kalau pesawat aja nggak dipakai? Bangkrut dong Airbus sama Boeing. Izin Pak, Ya, Mas Fatur. seperti pembahasan saya pada video yang sudah saya buat, Airbus sudah menyiapkan mobil drone Pak. Jadi yang bernama Pop-up Pak. Oke. Di Indonesia perlu nggak Mas? Menurut saya sangat perlu Pak, karena mobil tersebut bisa terbang ketika terjadi kemacetan tertentu di suatu kota yang padat, Pak. Kira-kira kalau di Indonesia siapa yang bisa bikin? Kalau di sana Airbus, kalau di Indonesia siapa? Mungkin PT Dirgantara, Pak. PTDI. Oke. Emang perlu teknologi apa, Mas, untuk bikin mobil terbang itu? Apakah benar perlu perusahaan penerbangan kayak PTDI? Bisa nggak perusahaan-perusahaan bukan penerbangan? Ya, bisa Bapak. Nah, Mas Doni, perusahaan seperti apa yang penting, Mas? Bisa seperti kita, Pak. Kan banyak itu, Pak. Sekarang itu orang itu merangkai, Pak. Dari berbagai macam kayak mesin motor bisa dijadikan jadi pesawat gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya teknologi elektronik ya, teknologi navigasi, teknologi IT, flight control system, strukturnya bisa dibikin lah. Malah mungkin bisa beli dari Airbus misalkan ya, desainnya dari Airbus. Dibikinnya di PTDI. Tapi yang bikin usahanya kan belum tentu harus PTDI. Mungkin Anda bisa mendesainkan ya, terus Anda subkonkan yang ngeprintnya PTDI karena dia punya mesin. Elektroniknya misalkan beli di perusahaan di mana di Israel, beli itu navigasinya. Yang Anda gabungkan dijual di Indonesia. Ya sama dengan mobil ya, gabung-gabung dari beberapa perusahaan. Tesla juga kan gitu. Bikin baterainya orang lain dulu. Yang bikin komputernya NVIDIA, perusahaan grafik komputer, ya lama-lama dibeli akhirnya sama Tesla. Ya, jadi seperti itu teknologi masa depan itu mumpung lagi COVID, jadi COVID ada berkahnya. Jadi Anda tidak perlu perusahaan besar untuk menjadi perusahaan teknologi di Dirgantara, mobil terbang misalkan contohnya, ya, karena teknologinya baru, perusahaan besar juga baru masuk, sehingga perusahaan lama itu belum tentu unggul, ya. Ya, memang mereka mungkin unggul di mesin, memang mungkin unggul di manusia, tapi perusahaan bisa baru, ya. Anda tinggal kumpulkan orang-orang yang expert dan serius ingin mengerjakan. Kita lihat contoh ya, Airbus mau bikin apa lagi selain mobil tadi dan pesawat. Look up from what you're doing, just for a few seconds, and ask yourself, why do we do what we do? What do we believe in? Where are we going? You might say we make things fly, but it's much more than that. We've always had a pioneering spirit, challenging the status quo, transforming the aerospace industry. Yet the pace of change is increasing, and we need to focus on what's next in an exciting future, full of all kinds of possibilities. But only if we focus and align our energy on the problems of today and tomorrow. So we have a common purpose, a bigger picture.
a guiding North Star that we can all hold in our hearts all of the time. Something we can relate to and contribute to with our talents to evolve together. We pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. But what does that mean? We push boundaries to help build a better world for future generations. We help nations defend their strategic interests. We bring the world closer together. Help people unite and progress. This is in our DNA, and tomorrow we will reach new heights. So, take a few seconds and look up. At Airbus, we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. Ya, jadi sustainable aerospace keywordnya. Jadi ke depan akan banyak produk-produk dari Airbus yang sustainable. Ya, sustainable itu apa? Berkelanjutan, tidak ada polusi, green, ya, yang negatif-negatif terhadap bumi ini bukan kerjaannya Airbus. Dan aerospace, nih space banyak, ya. Jadi kerjaannya nanti pesawat itu hanya sebagian kecil, bukan yang utama. Ya, itu Airbus. Nah, pasar-pasar baru yang akan timbul di dunia dirgantara, ini creating the market is about the entire value chain. Ini kita lihat contoh-contohnya urban aircraft, jadi pesawat di kota, ya. Ini yang dikerjakan sama Airbus. Jadi pesawat-pesawat perkotaan seperti ini, dia desain banyak, menguji banyak, buat banyak. Maintenance, support service, ya, pesawat-pesawat pembantu. Operational flight, ya, vertical take off and landing, ATC, ATM, air traffic controller, air traffic management, bandara, airport dan lain-lain, ya, teknologinya. Lalu ground infrastructure, apalagi nanti kalau udah di perkotaan seperti ini, ground infrastructure sangat penting. Seperti tadi saya bilang PTS-nya, terus tempat landingnya, tempat take off-nya, tempat transit, komunikasi, ya, lalu passenger solution, aplikasi dan sebagainya, ya, teknologi machine learning, artificial intelligence. Jadi lihat banyak sekali pasar-pasar yang di Indonesia belum tumbuh, ya, dan itu menjadi tugas kita semua. Kembali lagi di teknologi Dirgantara banyak sekali teknologi-teknologi yang harus kita kuasai. Ya, ini perjalanannya lihat dari tahun 2010 Airbus sudah mulai, 10 tahun udah, ya, sampai sekarang hampir 11 tahun. Jadi sudah banyak prototip pesawat yang sudah diujikan. Ya, pastinya kita juga sedang nunggu hasilnya.